Baik, sahabat, hari ini atau siang hari ini kita akan belajar satu hal yang sebenarnya mungkin sering kita dengar, bahkan menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Namun marilah kita belajar pada siang hari ini untuk melihat amanah atau pesan Tuhan dalam kita menghidupi kehidupan sebagai Kristen, pengikut Kristus, ya. Judulnya kalau kita lihat yang dikirim oleh Bro Donovan adalah Kutuk dan Yehoshua. Ya, Yehoshua. Ya, Yehoshua itu adalah tulisan asli Yunani, Greka, untuk nama Yesus. Jadi Yesus itu terdiri dari dua kata, Jeho, ya, dan Yasha atau Yoshua. Jadi Jeho itu adalah Jehovah, Yosua atau Yasha adalah keselamatan. Jadi nama dari Yesus adalah Tuhan adalah keselamatan. Nah, kita akan bicarakan tentang Yesus, ya, yang adalah keselamatan kita. Tapi bagaimana peran-perannya Yesus dan apa posisi kita, bagaimana kita merespon keselamatan yang dimiliki oleh Yesus itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Namun saya akan memulainya dengan suatu pelajaran yang menarik, sehubungan dengan kutuk. Sehubungan dengan kutuk. Karena dunia ini, bumi ini sekarang under curse, ya, di bawah kutuk dosa. Nah, kita mau melihat dulu bagaimana posisi-posisinya antara kutuk, kemudian kita, dan si keselamatan ini, si Yehoshua itu, si keselamatan itu, si Yesus itu. Di mana posisi-posisi dan peran-peranannya. Lalu kita bisa tahu seperti apa kehidupan kita dan di mana posisi kita. Ya, baik. Yang pertama saya mau mengajak kita buka buku Ulangan pasal 11 ayat yang 29. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-29. Kita akan belajar dulu sedikit tentang kutuk. Ya. Tidak banyak kita belajar tentang kutuk, kita tidak perlu belajar yang buruk, kita belajar yang baik, tapi kita perlu tahu sedikit, ya. Ulangan pasal 11, mungkin Bro Donovan bisa bantu itu, ya, suka display ini, ya. Display apa namanya? Ayat, ya. Atau Bro Andi biasanya. Orangnya lagi di Mega Mendung yang secara red. Oke. At least teman-teman please buka Alkitab masing-masing, ya, karena kita harus belajar dari firman Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 26. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya, teman-teman, setiap hari sebenarnya, nggak hanya hari ini, setiap hari Tuhan tuh memperhadapkan kepada kita pilihan, ya, untuk kita tuh mendapatkan berkat atau kutuk. Ya, setiap hari sebenarnya kita diberikan pilihan. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita udah belajar di pelajaran sebelumnya, setiap hari Tuhan akan datang kepada kita melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya berbisik di telinga kita, menyampaikan kehendak Tuhan ataupun nasihat Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkannya, berkat, kata Tuhan. Oke? Selanjutnya, ayat 28, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Artinya kalau kita tidak mendengarkan Tuhan, secara tidak langsung kita mendengarkan yang lain. Entah itu manusia, entah itu setan. Atau setan melalui agennya manusia, atau apapun yang ada di dunia ini. Jadi berkat kalau kita mendengar Tuhan hari ini, besok adalah hari yang baru, setiap hari Tuhan mau bicara kepada kita untuk kita mendapatkan berkat, atau kita mengeraskan hati, kita tidak mendengarkan Tuhan, kita mendengarkan teman, kita mendengarkan media sosial, atau mendengarkan lain, sehingga itu menjadi kutuk buat kita. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, atau suara Tuhan tadi. Oke? Nah, ayat 29 ini adalah yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Jadi Tuhan memberikan pesan kepada Musa, lalu Musa karena dia tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai nabi atau yang membawa perantara Tuhan kepada bangsa Israel, dilanjutkan oleh Yosua. Musa juga menyampaikan menghandover pesan ini kepada Yosua, ya. Begini katanya, ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, jadi bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri yang Tuhan janjikan,
maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ya, kita pernah belajar ini, saya mengulang sedikit. Mengucapkan kata berkat di atas gunung Gerizim dan ucapan kutuk di atas gunung Ebal. Ya, jadi gunung Ebal itu kata kutuk ya. Di atas gunung Gerizim kata berkat. Nah, coba kita lihat dulu singkat ceritanya apa yang terjadi di atas gunung Ebal. Kita buka Ulangan pasal 27. Ulangan pasal 27 mulai dari ayat yang ketiga dulu. Ulangan pasal 27 ayat yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 27 mulai ayat 1, kita lihat perikopnya batu peringatan dan mesbah di gunung Ebal. Tapi tadi ingat ya, perintah Tuhan kepada Musa, lalu Musa handover kepada Yosua. Ya, Yosua itu nama lain dari Jehoshua. Ya, kita udah pernah belajar itu ya, Yosua. Di gunung Ebal harus ucapan kata kutuk. Ya, di gunung Gerizim kata berkat. Tapi di gunung yang harusnya ada kata kutuk, ada perintah lagi seperti ini. Kita mulai ayat 3. Di atas gunung itu, pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi di atas gunung Ebal yang harusnya diucapkan kutuk, itu disuruh juga ambil batu, lalu menuliskan hukum, tulisan apa? Taurat. Tulis Taurat di batu itu. Ya, di gunung yang kutuk, gunung Ebal, tuliskan Taurat. Tapi nggak cuma itu, ternyata kita lihat di ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Di gunung Ebal, gunung yang diucapkan kata kutuk, ya, tulis batu yang berisikan Taurat. Lalu ayat 5, juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Ayat 6, dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan. Ya, dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran pada Tuhan Allahmu. Ya. Ayat 7, juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Yang menarik adalah harusnya di gunung Gerizim yang ada ucapan berkat, berbahagia, karena berkat itu berbahagia, bersukacita tentang berkat. Tapi di gunung Ebal yang harusnya diucapkan kata kutuk, ya, kata Tuhan apa? Bikin batu, tulis tentang hukum Taurat, lalu bangun mesbah korban bakaran dan mesbah korban keselamatan, dan bersukaria. Apa maksudnya ini? Di gunung yang harusnya diucapkan kutuk, katanya bersukaria. Siapa teman-teman, saudara-saudaraku yang mau dikutuk, lalu bersukaria? Semua orang nggak mau dikutuk. Kutuk ada sesuatu yang tidak menjadi ekspektasi kita. Tentunya kalau kita mendapatkan suatu musibah, bencana yang serupa kutuk, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kenapa firman Tuhan di atas gunung kutuk, ya, dirikan batu yang bertuliskan hukum Taurat, dan ini bersandingan dengan mesbah korban bakaran, korban keselamatan, dan bersukaria. Ya, kenapa bersukaria di gunung yang ada kutuk? Ya, baik. Ingat ini ya, ingat ini, nanti kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Jadi antara hukum Taurat yang dituliskan, ada mesbah korban bakaran, mesbah korban bakar keselamatan, dan bersukaria. Ya, hukum Taurat bersanding dengan mesbah korban keselamatan di atas gunung kutuk, dan kita bersukaria di tempat yang ada kutuk, harusnya ada kutuk, ucapan kutuk. Nah, baik, bicara soal kutuk, kita melihat dulu ya, kutuk yang ada di muka bumi. Kita buka Kejadian pasal 3. Kalau kita lihat seluruh kitab suci, maka kata kutuk pertama sekali muncul di Alkitab adalah di dalam buku Kejadian pasal 3. Ya. Kita buka di dalam buku Kejadian pasal 3, kita sudah tahu ceritanya, ya, kutuk akibat dosa, ya. Tapi saya mau kita belajar sedikit lagi tentang akibat dosa ini. Kita buka Kejadian pasal 3 mulai dari ayat 1 ya sampai ke 6. Saya baca, teman-teman baca di Alkitab masing-masing ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, dia berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau kita ingat di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan bilang, semua buah boleh
boleh dimakan. Tapi ular bilang, kata Tuhan, semuanya nggak boleh dimakan ya. Pelajaran pertama, setan memutarbalikkan perkataan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita baik di rumah, kepada anak, kepada teman, kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita lagi nerusin sifat setan. Makanya kita perlu belajar firman, belajar kitab suci, tahu apa maksud Tuhan, perintah Tuhan, amaran Tuhan. Pada saat kita berbicara kepada anak, kita mendidik saudara, kerabat, pada saat kita menyampaikan sesuatu, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti setan. Ya, kita seperti setan, memutarbalikkan firman Tuhan. Dan itu dosa besar. Setan. Ya. Tuhan bilang semua boleh kau makan. Setan bilang apa? Kata Tuhan, semua pohon taman ini jangan kamu makan ya. Ya gitu ya. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu, Hawa, kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok, kata Tuhan. Jadi si ular membalikkan fakta ya. Ayat 3. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Tapi kalau kita lihat di Kejadian pasal 2, Tuhan nggak bilang, jangan kau makan dan raba. Tuhan cuma bilang, jangan kau makan. Ya, tidak bilang jangan kau makan dan kau raba. Jadi di sini manusia, Hawa, juga nambah-nambahin firman Tuhan. Ya, awal mula dosa adalah saat kita mengurang-ngurangi atau melebih-lebihkan firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, satu iota pun tidak boleh kau tambah itu kau kurangi. Jadi hati-hati dalam kita saat memberi nasihat kepada teman, pada saat kita memberikan pendidikan kepada keluarga, anak, dan lain-lain, jangan kita salah mendidik di luar pendidikan Tuhan, firman Tuhan. Ya, kalau kita menambahi atau mengurangi, nah itu dosa, salah. Ya, jadi si Hawa di sini udah nambah-nambahin juga ya. Tapi katanya apa? Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Memang Tuhan bilang begitu, jangan kau makan, nanti kau mati. Itu kata Tuhan. Tapi lihat ayat 4. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini sama kayak tadi, bahwa setan memutarbalikkan fakta yang Tuhan sampaikan, dia mengcounter firman Tuhan. Tapi teman-teman perhatikan, Tuhan bilang, kalau berdosa, masalah, mati, susah. Tapi setan mau kasih tahu kepada manusia, kepada kita, kalau buat dosa itu, it's okay. No problem. You gonna be alright. Kalau Tuhan bilang upah dosa adalah mati, setan bilang kalau berdosa nggak apa-apa. Itu makanya sekarang kita nggak segan berbuat dosa. Itu makanya kita sangat dekat dengan dosa. Kita sangat menempel dengan dosa-dosa kita ke dalamnya, karena kita sudah sering dengar kata setan bahwa it's okay. Lo cuman segini doang. Cuman dikit doang. Ya. Sejak Eden, inilah trik setan. Memberikan asumsi bahwa berdosa itu nggak apa-apa. It's okay, you gonna be alright. You gonna be okay. No problem. Jangan takut dan khawatir. Itu makanya kita tidak ada kejijikan, kita nggak ada ketakutan dalam berbuat dosa. Karena pesan setan ini sudah masuk dalam kehidupan kita. Ya, hati-hati, dosa adalah dosa. Ya, tidak boleh kita bermain-main dengan dosa. Dan kita jangan menganggap nyaman hidup dalam dosa. Kalau kita nyaman hidup dalam dosa, itu kita sedang dalam apa? Dalam pengaruh setan. Karena setan bilang itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. It's okay to be a sinner. Ya, berbuat dosa nggak masalah, kata setan. Ya, hati-hati ya. Baik, nah singkat cerita akhirnya Tuhan datang lalu menegur manusia, mencari manusia, dan kata kutuk pertama sekali muncul di ayat yang ke-14 dari pasal 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara semua binatang. Jadi kutuk yang pertama sekali Tuhan berikan, tapi bukan kepada bumi, bukan kepada manusia, itu kepada si malaikat jatuh, setan. Ya, kita nggak usah urusin, itu udah jadi ini ya setan. Ya, itu urusannya setan. Nah, kepada kita bagaimana? Kepada kita manusia. Kita buka ayat yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-17. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi inilah kutuk yang pertama sekali dialami oleh bumi, dunia, dan manusia ikut merasakan dampaknya karena dosa. Kutuk yang pertama didampak atau diterima oleh bumi, ya, oleh dunia dan manusia. Ya, karena pelanggaran terhadap dosa. Oke, ini kutuk yang pertama ya kepada kita. Nah, sekarang kita lihat cerita yang selanjutnya, tidak jauh dari situ, Kejadian pasal 2.
Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 cerita tentang Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 cerita tentang Kain dan Habel. Kita mulai dari ayat yang kedua. Ya. Kejadian pasal 4 sudah dapat, kita lihat ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Ya, si Kain petani, Habel penggembala kambing dan domba. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain mempersembahkan korban persembahan berupa apa? Hasil tanah. Jadi hasil pertaniannya dia. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemah lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan dulu ayat yang keempat. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi yang diterima Tuhan itu bukan persembahannya dulu. Yang diterima Tuhan itu adalah Habelnya dulu. Baru Tuhan terima persembahannya. Yang mau Tuhan terima itu kitanya dulu. Baru persembahan kita, baru perpuluhan kita, baru pelayanan kita, ya, baru bentuk-bentuk apa, kebangunan rohani kita, perbuatan kita, ya, bukan persembahannya dulu yang Tuhan terima. Yang Tuhan terima Habelnya dulu, ya. Itu makanya ada firman Tuhan, kitalah persembahan yang terimalah kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, coba kita lihat ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya, perhatikan, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Jadi sebenarnya ada masalah tuh bukan dengan persembahannya dulu. Kenapa sih Kain kasih korban persembahan pakai buah-buahan, sayur-sayuran? Kenapa dia akhirnya nggak terima? Lalu Habel kasih persembahan darah domba baru terima. Sebenarnya bukan itu dulu masalahnya. Sebenarnya sudah masalah dengan Kainnya dulu dan sudah baik dengan Habelnya dulu. Ya, Kain itu memang sudah tidak selaras dengan Tuhan, sudah mengeraskan hati, ya. Karena Kain sudah mengeraskan hati, maka persembahannya pun jadinya salah dan tidak diterima Tuhan. Tapi karena Habel sudah selaras dengan Tuhan, ya, dia diterima Tuhan dan persembahannya diterima Tuhan. Oke, nah karena itu akhirnya Kain, ya, karena murung mukanya, kata Tuhan, kalau kau murung mukamu, ya, dosa dekat dengan kamu, dan akhirnya Kain singkat cerita membunuh Habel adiknya. Dan karena dosa itu kita baca dalam ayat yang ke-11 dan 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dan dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, ayat 12, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ya. Jadi kutuk yang kedua yang dialami oleh bumi lagi, dunia lagi, ya karena berhubungan lagi dengan tanah, itu karena dosa yang dibuat oleh Kain. Ya, kalau bapaknya berdosa karena melanggar perintah Tuhan, ya, mendengarkan perkataan setan, tanah dikutuk, bumi dikutuk. Yang kedua anaknya Kain karena membunuh, ya, tanah dikutuk. Ini kutuk yang kedua yang dialami, yang kena dampak bumi, nggak cuma si Kain aja, karena tanah juga kena kutuk. Ini kutuk yang kedua. Nah, sedikit pelajaran tambahan saya mau sisipkan sebenarnya di ayat yang ke-4 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, 4 ayat yang ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi konsep kota itu pertama sekali dibangun, ya, oleh seorang pembunuh. That is why banyak pembunuhan di kota. Ya, banyak kejadian berita-berita kejahatan, pembunuhan di kota, ya. Karena memang konsep tinggal di kota, konsep membangun kota itu dibangun oleh orang yang Kain. Ya, pembunuh pertama sekali apa? Di muka bumi. Ya, itu sedikit saya tambahkan, ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kita buka Kejadian pasal 6. Tidak jauh dari situ. Kejadian pasal 6 ada kejadian kehidupan bumi dunia ini di masa air bah. Kejadian pasal 6 kita lihat ayat yang ke-5 dan 7. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dan sampai yang ke-7.
Sudah? Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Saya baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan tuh karena manusia berdosa lagi, dan kata selalu itu, kata selalu di situ ditulisnya continually ya, continuously. Tulisan Ibraninya lifetime, seumur hidup selalu saja berbuat dosa. Jadi nggak ada lagi yang lain yang dibuat selain dosa. Ya, maka Tuhan menghapus dibilang mau membinasakan bumi. Ini adalah kutuk yang ketiga yang dirasakan oleh bumi, dunia dan segala isinya. Kenapa? Coba kita lihat pasal 8-nya ayat 21. Pasal 8 ayat 21, setelah air bah selesai, Nuh, anaknya dan seluruh binatang keluar dari bahtera, mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan, mengucap syukur, dan Tuhan responnya seperti ini. Ayat yang ke-21, Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Ya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Jadi ya, itu kutuk. Itu adalah kutuk yang ketiga yang dirasakan oleh bumi secara memang kalau dilihat pasalnya seperti dempet, tetapi itu ada periode waktu ya. Zaman Adam, bumi dikutuk, ya ada kutuk. Kedua, saat Kain membunuh Habel, berdosa, kutuk. Ketiga, saat manusia hidupnya cenderung semata-mata selalu berbuat dosa saja, Tuhan mengutuk bumi. Tetapi habis itu Tuhan berjanji dia tidak akan mengutuk bumi lagi dengan kutukan yang seperti itu, air bah. Jadi dia kasih tanda pelangi ya. Oke, ini adalah kutuk yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita lihat di dalam buku Ulangan tadi, yang tadi Tuhan bilang Tuhan bilang di Gunung Gerizim berkat, di Gunung Ebal kutuk. Kalau kita baca di Ulangan pasal 27 bahwa ada banyak kali ucapan kutuk di situ. Ya, hampir satu pasal ucapan kutuk ya yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak mendengar firman-Nya. Nah, itulah sebenarnya kondisi kita. Bumi, dunia ini adalah di bawah kutuk karena dosa-dosa manusia, dosa kita. Nah, sekarang kita tinggalkan cerita kutuk, kita berlanjut karena judulnya Kutuk dan Yehosua. Kutuk dan Yehosua, kita berlanjut ke yang indahnya, ya, yang indahnya, Yehosua. Ya, mari kita belajar tentang Yehosua atau Tuhan adalah keselamatan. Kita akan belajar tentang Yehosuanya. Nah, siapa Yesus? Kita sudah tahu kalau kita ini pengikut Kristus, pasti teman-teman sudah baca biografi Yesus ya dalam Alkitab. Ya, khususnya dalam buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena di sini cerita tentang kehidupan Yesus ya. Lahir di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, umur berapa dia sudah aktif di gereja, di bait suci, kemudian kapan dia mulai pelayanannya di masyarakat, dia mati karena di mana, dia bangkit hari keberapa, dan kita udah tahulah seperti baca biografi dari Yesus. Tapi mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya mau mengangkat Yesus tinggi-tingginya, supaya nanti kita tahu pada saat dia direndahkannya, posisi kita di mana. Kita buka dulu Kolose 1. Kolose pasal 1, ayat yang ke-15 dan 16. Kolose pasal 1, ayat yang ke-15 dan ke-16. Kalau kita lihat buku Kolose pasal 1, kita lagi membahas tentang Yesus. Habis itu nanti kita mau lihat peranan Yesus sehubungan dengan kutuk yang harusnya kita terima. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15, kalau kita lihat perikopnya aja, keutamaan Kristus. Jadi ini bicara tentang Yesus ya. Ayat 15, Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Oleh Dia, untuk Dia. Ya, jadi siapa Yesus?
Kalau menurut Kolose pasal 1 ayat yang ke 15 dan Si 16, siapa Ken, Yesus? Siapa Yesus? Yesus adalah creator. Dan ternyata dia nggak pencipta bumi aja. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Yang kelihatan nggak kelihatan. Semuanya itu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Itu Yesus. Ya, saya mau mempertegas siapa Yesus lagi. Kita buka Yesaya 45 ayat 18. Yesaya pasal 45 ayat 18. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-18. Tadi kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16, Yesus adalah yang menciptakan tidak hanya bumi, surga juga dia yang ciptakan, seluruh isinya, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yesus itu menciptakan. Jadi Yesus itu dialah diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah sekarang kita buka Yesaya 45 ayat 18. Sekarang ini definisi daripada Tuhan. Ya, kita baca Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, dialah Allah, Tuhan, yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nabi Yesaya memberikan suatu informasi bahwa Tuhan menegaskan bahwa akulah Tuhan, tidak ada yang lain karena aku yang menciptakan. Oke? Artinya, Yesus yang menciptakan bumi, bahkan surga, yang kelihatan tidak kelihatan, berarti Yesus itu siapa? Siapa Yesus itu? Tuhan. Oke? Tuhan. Ya. Dan Yesus, nama Yesus artinya Tuhan adalah keselamatan. Tuhan yang menyelamatkan. Ya, thank you, bro. Pencipta. Ya, Yesus itu pencipta. Nah, di Yesaya 45 pencipta itu berarti siapa tuh? Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menciptakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, oke. Berarti Yesus itu Tuhan. Saya mau meninggikan Tuhan dulu, meninggikan Yesusnya dulu. Oke, supaya kita tahu siapa dia, tempatnya di mana kalau Tuhan? Di surga. Dia punya tahta, ya, dia tinggal di tempat yang maha kudus di surga, ya. Dia yang mengatur semuanya, ya, seluruh alam semesta. Nah, inilah posisi dia. God, ya, Tuhan. Nah, baik, sekarang kita masuk. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Ini ayat hafalan ya, sering kita baca ya. Tapi saya mau menggarisbawahi peranannya dia. Yang tadinya adalah pencipta langit dan bumi, bahkan surga diciptakan di dalam dia, oleh dia untuk dia. Dia adalah Tuhan. Sekarang kita lihat assignment-nya. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Sudah? Saya baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus yang pertama dikaruniakan. Diberikan, dikaruniakan. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya, diutus, ya. Mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kita garis bawah dua perintah, dua tugas. Yang pertama, Yesus itu dikaruniakan, yang kedua dia diutus. Oke? Dari tempat yang kudus, yang suci, Tuhan, ya, yang di sana, yang dimuliakan, yang ditinggal, dikaruniakan dan diutus ke tempat yang tadi kita lihat isinya kutuk. Oke? 3 kali dikutuk bumi. Secara kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian. Dan isinya sampai saat ini ya, kita ini ya, upah dosa ya, akibat dosa ya apa? Kesengsaraan ya, penderitaan. Ya, dari tempat yang seperti itu, dari kodrat yang adalah Tuhan, dia yang menciptakan surga dan bumi ini, dia dikaruniakan dan diutus datang ke tempat yang isinya kutuk. Ya, yang isinya harusnya orang-orang seperti Anda dan saya. Ya. Nah, ngapain? Dikaruniakan dan diutus itu tugasnya untuk ngapain? Ya, untuk ngapain? Baik, yang pertama, kita buka Yesaya 53. Yesaya 53. Kutub dan Yehosua. Kutub dan Yesus, Tuhan, Yehova, salvation. Tuhan adalah keselamatan. Kita buka buku Yesaya 53, mulai dari ayat yang ke-2. Teman-teman boleh buka Yesaya 53,
mulai dari ayat kedua. Sampai ayat yang, panjang ini sebenarnya. Tapi nanti saya baca sampai poin-poin yang perlu aja saya mau sampaikan. Sudah? Yesaya 53 mulai dari ayat yang kedua. Yesaya 53 ayat yang kedua, saya mulai ya. Teman-teman baca di kitab masing-masing. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Mulai ini kita lihat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya, saya dan teman-teman ini semuanya kita ini sesat. Seperti domba yang tersesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, perhatikan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apa artinya dikaruniakan? Apa artinya anak itu dikaruniakan, dikirim ke sini? Apa artinya dikaruniakan? Tahu nggak teman-teman? Untuk ditimpakan kejahatan kita. That is our Lord Jesus. Itu Yesus kita. Ya, yang tadinya Tuhan, pencipta surga, bumi, langit dan bumi, ya, dikirim ke bumi yang isinya kutuk ini, dikaruniakan untuk apa sebenarnya? Untuk ditimpakan semua kejahatan kita. Jadi Tuhan yang bikin, ya. Ditimpakan, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan telah penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Cukup, mungkin cukup sampai situ. Oke? Sudah mengerti teman-teman apa artinya dikaruniakan? Ya. Kejahatan kita itu ditimpakan ke Yesus. Kita yang sesat ini penuh dengan pemberontakan, pelanggaran, dosa-dosa kita itu diberikan kepada Yesus. Di hand over, dialihkan kepada Yesus. Dan itu yang lakukan Tuhan. Kita lihat ayat yang jelas ya. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita. Ya, jadi kalau lihat ayat ini, Yesus itu dibuat jadi seperti berdosa. Saya ulangi, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi karena dia dikaruniakan ke dunia yang penuh dan kutuk ini, dosa-dosa kita tuh ditimpakan kepada Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Ya, siapa yang pernah berdosa tadi pagi? Siapa yang pernah berdosa kemarin? Siapa yang pernah melakukan kejahatan yang kita pikir, aduh ampun Tuhan, parah banget ini. Upah dosa ialah maut. Siapa yang habis berdosa langsung mati kena maut? Tidak. Kenapa? Karena sudah dikaruniakan anaknya tunggal. Kasih karunia diberikan, dan seketika itu ditimpakan kepada siapa? Kepada Yesus. Oke? Ayo, kita lihat apa itu artinya diutus. Apa artinya diutus? Kenapa dia dikaruniakan dan kenapa dia diutus? Ya, kita buka 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal yang kelima. Saya minum dikit ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sudah? Kita udah ngerti apa artinya dikaruniakan. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh siapa? Oleh Kristus. Jadi Yesus Kristus itu pendamai. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oke, perhatikan ya. Kesalahan-kesalahan kita itu nggak dihitung lagi sama Tuhan. Keren nggak tuh? Ya, tidak dihitungkan lagi pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa? Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya Tuhan. Oke, perhatikan ya. Yesus yang tidak pernah mengenal dosa, tidak pernah berbuat dosa, telah dibuat Tuhan menjadi dosa karena kita. Itu artinya diutus, dikaruniakan. Kenapa? Supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi gini teman-teman, perhatikan. Saya ini berdosa, salah, ya, salah. Tapi karena Yesus sudah diutus, dikaruniakan, Dia yang tidak berdosa, Dia menjadi berdosa, saya clear, no guilty. Di mata Tuhan, Raymond benar. Ada salahnya? Nggak ada. Salahnya di mana? Di Yesus. Itu Yesus kita, Yehoshua. Makanya dia itu keselamatan. Makanya dia itu juru selamat. Jadi nggak hanya sekedar nanggung-nanggung. Ya, nggak cuma sekedar nanggung. Makanya dulu bangsa Israel, kalau dia buat kesalahan, dia bawa domba atau binatang untuk jadi korban permohonan ampun, korban pengampunan dosa. Mereka harus tumpangkan tangannya di kepala binatang, lalu disembelih. Artinya apa? Dosanya orang Israel itu sudah dipindahkan ke domba itu. Dan domba itu dikorbankan. Ya, karena dosa dia yang disembelih. Orang Israel itu pulang 100% benar. Ada dosanya? Tidak. Kenapa? Sudah dipindahkan ke domba. Sebelum dia pindahkan dosa itu ke domba itu, orang Israel di mata Tuhan bersalah. Berdosa. Tapi begitu dia tumpahkan tangannya, disembelih, dosanya pindah. Kalau gitu dia pulang dari bait suci, dari bait Allah itu, kemah suci, 100% benar. Kenapa? Karena dosanya sudah pindah. Itu makanya 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 bilang, Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak pernah berdosa, tapi dia menjadi berdosa karena Tuhan dia pindah ke situ, dan kita dibenarkan. Enak nggak? Nggak bikin pembelaan, nggak harus buat sesuatu. Yesus sudah mati di kayu salib, dia yang jadi domba, anak domba yang dikorbankan, darahnya tercurah. Dosa kita ditimpakan ke dia, kita di mata Tuhan benar. Itu makanya kita selamat. Kalau nggak, kita nggak selamat. Tapi sekarang mungkin kita lebih mengerti ya bagaimana rencana keselamatan, how we are safe, bagaimana kita sudah diselamatkan. Bagaimana kita sudah diselamatkan itu kita ngerti. Kenapa sekarang kita di mata Tuhan benar, kita ngerti. Kenapa? Karena sebenarnya Yesus yang menerima dampak-dampaknya. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Yang tidak mengenal dosa, dia menjadi dosa. Yesus tidak berdosa, tapi dia menjadi berdosa di mata Tuhan karena dosa kita ditimpakan di dia. Kita di Tuhan benar. Adri baik, Rijal baik, teman-teman siapapun, oh baik, benar. Kenapa? Dosa yang ditimpakan apa? Itu makanya kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat hafalan juga, kita sering dengar ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 kata Tuhan begini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana proses mengampuninya? Kalau kita berdoa, Tuhan, ampun Tuhan, pagi ini saya mengumpat, pagi ini Tuhan saya berbohong, pagi ini saya menghina Tuhan. Kita mengaku, kita minta ampun, itu dosa kita ditimpakan langsung kepada apa? Kepada salib. Seketika kita apa di mata Tuhan? Benar. Kalau menurut 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa dan kita benar. Begitu prosesnya. Puji Tuhan ya. Ya, itu makanya Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, aku sudah tanggung semuanya, kamu jangan ribet gitu loh. Ya, kamu jangan ribet. Nah, oke, sudah mengerti ya? Hubungan antara kutuk yang harusnya kita ini yang dikutuk, kita yang menerimanya. Ada seorang yang namanya Yesus, Tuhan, ya, yang dia yang menciptakan semuanya, kodratnya itu jauh di atas sana. Dia dikaruniakan, diutus untuk apa? Untuk ditimpa kejahatan kita, untuk menerima dosa-dosa kita. Supaya kita apa? Supaya kita benar. Kapan apapun dosa kita, Tuhan bilang apa dalam buku Yesaya ayat 1? Ya, di pasal 1. Kalau nggak salah ayat yang ke-18 ya, ayat 18. Mari kita berperkara, kata Tuhan. Kalau kau mau bertobat, aman, selesai. Ya.
1 Yohanes 1:9, kalau kamu mengaku dosamu, kamu akan disucikan. Apa artinya suci? Clean, bersih. Tuhan, apa tadi kata Tuhan kita baca? Pelanggarannya tidak dilihat lagi sama Tuhan. Ya, selesai. Kenapa? Yesus yang sudah tanggung. Kita benar. Aman. Makanya kita itu sekarang di bawah kasih karunia, kita sudah mendapat keselamatan. Saya mau menekankan ini kenapa? Karena banyak masih kita berusaha mencapai keselamatan. Itu yang mau kita pelajari juga. Kita masih mau berusaha untuk mencapai keselamatan. Padahal kita tuh nggak perlu, nggak usah karena kita nggak pantas dan kita nggak bisa. Harus seorang Tuhan, karena manusia nggak ada yang bisa. Harus Tuhan, yang tadi pencipta langit dan bumi, bahkan surga diciptakan oleh dia untuk dia turun ke bumi yang penuh kutuk ini, dia take over. Dan kita seketika itu juga dipandang benar. Ya teman-teman, selama kita mengaku dosa kita, dan dengan iman kita percaya Tuhan yang mampu menanggung kita, kita dipandang benar sama Tuhan. Mengaku dosa dan meminta ampun. Nah, kalau gitu bagian kita apa? Kalau gitu bagian kita apa? Lalu kita enak-enak aja gitu. Lalu bagian kita apa? Ya. Nah, sebelum kita belajar perannya manusia seperti apa? Karena kalau menurut Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya tidak binasa, maka hidup kekal. Selesai, tugasnya cuma percaya. Atau dalam bahasa rohaninya disebut faith, beriman aja. Itu makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa tadi kasih karunia? Karena sudah ada yang ditimpakan dosamu, kamu itu selamat karena iman, karena percaya. Karena sudah ada yang dihukum, sudah ada yang menanggung, sudah ada yang dihina, ditikam karena kamu, sudah ada yang nanggung, sudah ada yang gantiin, karena kasih karunia kamu selamat oleh iman, oleh percaya aja. Oh, berarti sederhana dong. Ya, memang sederhana itu. Saya nggak bisa nambah-nambahin lagi, karena memang seperti firman Tuhan. Tapi maksudnya seperti apa? Mari kita lihat. Mari kita lihat dulu hubungannya Yesus dan hukum yang dilanggar atau Taurat. Kita lihat dulu ya. Kita buka Roma 8 ayat 3. Roma pasal 8 ayat 3 kita lihat hubungannya antara Yesus, kenapa dia tadi dikaruniakan, kenapa dia tadi diutus. Ternyata dia selain menanggung beban-beban dosa kita, kejahatan kita dia yang tanggung, ditimpakan ke dia ada yang lain yang dilakukan dia. Roma 8 ayat 3. Sudah dapat? Roma pasal 8 ayat 3. Saya baca ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, kita ini, ya. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, karena kita manusia, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri, Yesus. Ya, dalam daging. Jadi kalau yang dagingnya itu saya, manusia itu saya, nggak mampu kita sama hukum Taurat. Makanya dia kirim anaknya, dikaruniakan, diutus, tapi diutusnya dalam bentuk daging juga, supaya fair. Dibentuk dalam utus daging, dengan daging yang serupa, dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi yang tidak mampu kita lakukan, hukum Taurat yang kita tidak mampu kita lakukan tadi, makanya kita jatuh dalam dosa, dia sudah utus Yesus, Yesus yang apa? Yang melakukannya untuk kita. Tidak ada manusia yang bisa. Tuhan kirim Tuhan anaknya dalam bentuk daging sepenuhnya sama kayak kita, dan dia yang bisa. Ya, itu makanya kalau kita buka dalam Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17, ini ayat ini berkaitan. Ya, Matius 5 ayat 17. Sudah? Matius 5 ayat 17. Ini firman Tuhan, Yesus berfirman. Matius 5 ayat 17 saya baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, bahwa aku dikaruniakan, bahwa aku diutus untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk plero. Kalau tulisan asli Yunaninya, plero. Menggenapinya artinya to execute, to carry out. Apa artinya? Untuk melakukannya. Jadi Yesus itu, karena kita nggak mampu melakukan perbuatan-perbuatan selaras dengan hukum Tuhan, dengan Taurat, kita jadi berdosa. Pertama dia datang, dia tanggung semua dosa-dosanya, dia yang ambil, ditimpakan ke dia, kemudian dia yang lakukan itu. Dia yang lakukan, aku datang bukan hanya untuk ditimpakan, tapi aku yang akan melakukan itu. Aku datang bukan untuk meniadakan, oke, karena kalian nggak mampu ya, karena kalian nggak mampu, oke, kita hapus aja hukum Tauratnya. Enggak, karena kalian tidak mampu, kalian jadi jatuh pada dosa, oke, dosanya aku yang tanggung, lalu aku lanjutkan, aku yang lakukan untuk kamu.
Maka dia bilang, aku bukan meniadakan, tapi aku menggenapinya, atau dalam tulisan aslinya, I execute. Aku yang carry out, aku yang melakukannya. Clear ya? Jadi nggak cuma kita, ketidakmampuan kita, akhirnya kita berusaha ditanggung Tuhan, ketidakmampuan kita hadap Tuhan, juga Tuhan yang lakukan untuk kita. Baik banget. Amin teman-teman. Baik banget, puji Tuhan. Kembali ke Roma 5 ayat 19. Makanya Rasul Paulus menulis dalam buku Roma seperti itu. Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Saya mau kita mengerti dulu posisinya dosa kita, lalu Tuhan itu siapa, what would Jesus do? Kalau dulu sering ada yang pakai gelang WWJD nggak ngerti mungkin apa artinya WWJD. Sekarang kita ngerti siapa Yesus itu. Kenapa dia Jehovah Salvation? Kenapa dia Tuhan yang keselamatan? Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini Adam, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu Yesus. Ngerti nggak teman-teman? Karena dosa Adam, kita jadi berdosa semua orang. Tapi karena satu orang juga yang sempurna, Yesus, kita semua jadi benar. Enak ya? Ya, puji Tuhan ya. Itu kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita orang yang berdosa ini. Dia kirim, dia karuniakan, dia utus untuk ditimpakan semua kejahatan dosa-dosa kita. Kemudian dia juga yang melakukannya sempurna untuk kita. Dan dia sudah kembali ke surga 100% manusia, 100% Tuhan. Dia mewakili ras manusia. Maka dia bilang dia jadi pendamai. Karena dia pakai ras manusia, dia akan belain kita habis-habisan. Amin. Itu Tuhan kita. Itu Yehoshua. Kutuk tadi sudah ditanggung sama Tuhan. Dan kesempurnaan terhadap penurutan pada Tuhan itu dia yang sudah lakukan. Oke? Nah, itu posisinya Yesus dan Taurat. Oke? Lalu bagaimana kita manusia? Karena tadi kata Yohanes 3:16, karena Yesus sudah dikaruniakan, sudah diutus, sudah lakukan semuanya, kamu cuma percaya. Kamu nggak binasa, kamu hidup kekal. Apa maksudnya faith? Apa artinya percaya? Nah sekarang posisi Yesus dan Taurat sudah jelas. Yesus tidak meniadakan, tapi dia yang menyempurnakan, dia melakukannya secara penuh. Dan dia karena hukum Taurat itu berakibat dosa itu berakibat hukum, maut. Yesus juga yang sudah tanggung. Kita tugasnya hanya beriman, percaya aja. Nah bagaimana posisi kita dengan iman? Manusia dan iman itu seperti apa maksudnya? Manusia yang beriman. Mari kita buka Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sudah? Tadi kan Roma 5 ayat 19 ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi nggak ada kita dibenarkan karena berhari Sabat. Karena kita kasih perpuluhan. Karena kita menolong orang sakit. Karena kita melawat penjara. Perbuatan-perbuatan baik yang kita anggap itu baik dan benar. Itu kita dibenarkan. Bukan. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan hanya karena iman. Kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat yang sering kita pakai juga Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, janganlah kamu apa? Memegahkan diri. Itu bukan atas hasil usahamu, itu adalah pemberian. Ya. Nah, Galatia 3 ayat 11. Saya mau kasih posisinya supaya lebih jelas lagi. Galatia 3 ayat 11. Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Sudah? Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi, tidak perlu lagi berusaha melakukan Taurat untuk dapat keselamatan. Tidak perlu lagi berusaha untuk melakukan Taurat, perintah Tuhan untuk dibenarkan, dilihat Tuhan benar. Karena sudah sederhana, kita yang berdosa ditimpakan ke Yesus, Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita 100% pulang. Dombanya udah kita timpakan ke domba yang disembelih, kita pulang 100% benar. Jadi tidak perlu lagi melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Taurat untuk mendapatkan kebenaran di mata Tuhan. Nggak perlu. Untuk mendapatkan selamat, nggak perlu. Cukup dengan iman percaya bahwa semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan, dia juru selamat, saya terima itu dengan iman. Beres. Itu posisi kita manusia iman. Ya, itu posisi kita ada iman. Nah, yang menjadi salah itu seperti Roma 4 ayat 4.
Roma pasal 4 ayat 4. Kenapa dibilang kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus tegur ini di jemaat Roma? Kenapa? Roma 4 ayat 4 ada masalah. Ya, dan masalah itu saya mau garis besari dengan tulisan di dalam Roma pasal 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, karena saya kerja nyangkul, dibayar 1 hari 1 juta, saya kerja 10 hari, saya berhak 10 juta. Usaha saya itu yang saya berhak mendapatkan upah saya. Itu kalau kita melakukan Taurat untuk mendapatkan kebenaran atau keselamatan tadi. Itu maksudnya. Nggak perlu lagi seperti itu. Tidak perlu kita, artinya kita nggak butuh Yesus. Kita nggak perlu juru selamat. Kenapa? Kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Saya buat ini, buat itu supaya dapat kebenaran, supaya dapat selamat. Itu yang dibilang. Orang bekerja mendapatkan haknya itu, gajinya itu hak. Bukan sebagai hadiah. Kalau hadiah itu gini loh. Saya kerja 10 hari, 1 hari sejuta, dapat 10 juta. Tapi di luar itu, saya dikasih bos saya, bonus nih. 10 juta lagi. Itu hak bukan? Bukan. Karena saya nggak melakukan apa-apa, saya dapat itu. Nah, keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita itu seperti itu. Kita nggak lakukan apa-apa, nggak perlu lakukan apa-apa. Tuhan kasih sudah keselamatan itu as a gift. Sebagai apa? Pemberian. Cuma-cuma. Kita sudah dapat. Ya, kutuk tadi itu kita nggak diberlakukan, kita nggak terima. Tuhan yang sudah ambil, melakukan hukum Taurat yang sempurna Tuhan sudah take care, dia yang sudah lakukan, karena satu manusia semua berdosa, tapi karena satu manusia juga semua dibenarkan, itu Yesus yang sudah sempurna, dia yang menggenapinya, dia yang plero, mengeksekutif, selesai. Kita nggak perlu lagi berusaha untuk dapat keselamatan. Oke? Nah itu posisi manusia dan iman. Kalau gitu bagaimana kita mengerti posisi iman dan hukum Taurat? Atau iman dan perbuatan. Kalau gitu berarti kita nongkrong-nongkrong aja dong. Santai-santai aja dong. Gitu ya. Nggak perlu buat apa-apa karena kita udah diselamatkan, semua yang kerjakan sudah Tuhan, kita tahu beres. Kalau gitu kita ngapa-ngapain. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi di dalam polemik di jemaat mula-mula dulu yang kita akan belajar. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Saya mau kasih kata kunci. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Oke. Saya ulang. Karena kasih karunia, karena si Yesus, Yehoshua itu, kamu diselamatkan oleh iman. Selesai. Bukan atas hasil usahamu, jangan bermegah. Itu adalah pemberian Allah. Free. Jadi nggak perlu berusaha untuk dapat keselamatan. Sudah diberikan. Kamu hanya perlu klaim itu dengan iman. Oke? Dengan iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Oleh percaya saja. Clear ya? Nah, tapi dia 1 Korintus 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12, perhatikan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang salah, teman-teman. Betul? Bertandinglah dalam iman yang benar. Kenapa? Ya, dan rebutlah apa? Hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita hanya diselamatkan oleh iman, tapi iman yang benar. Karena apa? Berarti ada iman yang salah. Iman yang salah itu bagaimana maksudnya iman yang salah? Jangan sampai, kita kan diselamatkan hanya oleh iman, bukan oleh usaha, perbuatan kita. Iya, tapi beriman juga harus iman yang benar, jangan iman yang salah. Oke? Bagaimana iman yang salah? Tapi saya mau mempertegas dulu iman itu. Roma 3 ayat 21. Roma 3 atau Roma waktu ya, saya mau mempersingkat waktunya. Roma 6 ayat 1 dan 6 aja. Roma 6 ayat 1 dan 6. Semoga tidak mengurangi pemahaman.
Roma 6 ayat 1 dan 6. Teman-teman, saya rekomendasikan untuk baca buku Roma agar mengerti posisi kasih karunia dan perbuatan kehidupan kita ya. Roma pasal 6 ayat 1 dan kita baca ayat 6. Ya. Ini masih berhubungan dengan pembenaran dan posisi Yesus dan kita ya. Nah, di ayat 6 ini bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus dan itu implementasinya ke kita. Roma 6 ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena apa tadi? Kasih karunia diberikan, dosa itu ditanggung oleh Yesus. Kalau gitu, boleh dong kita terus bertekun dalam dosa. Apa artinya bertekun dalam dosa? Artinya kita boleh terus berdosa dong. Ya. Ini pertanyaan. Supaya kalau kita berdosa dapat karunia, dapat berdosa kasih karunia. Ya. Nah, kita baca ayat 6-nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita mau belajar iman yang benar sekarang. Dan kita akan tahu nanti iman yang salah. Bahwa memang kita tidak perlu berbuat sesuatu untuk mendapatkan kebenaran atau keselamatan. Itu sudah dilakukan Yesus dan itu diberikan secara cuma-cuma. Tapi, seperti Yesus mati, ya dikubur, maka hidup lama kita yang tadi sudah diambil oleh Yesus, itu ikut dikubur, teman-teman. Itu harusnya ikut dikubur. Artinya hidup lama kita, hidup dosa kita dikubur lagi. Sudah dikubur. Dan kita harusnya hidup baru. Makanya dibilang apa tadi? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kehidupan yang sudah menerima kasih karunia, keselamatan dengan iman, adalah hidup yang tidak lagi berdosa. Hidup yang sudah meninggalkan hidup lama. Ya, secara alami. Nah, coba ayat 18-nya. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Udah? Roma 6 ayat 18. Saya baca. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa artinya hamba? Hamba itu pembantu kalau di kita sekarang. Hamba itu pembantu, pelayan, ya kan? Kalau dulu tuh hamba itu budak ya, pesuruh, ya pelayan lah ya. Ya, seperti itu ya. Kalau di rumah namanya pembantu, siapa yang melakukan pekerjaan rumah? Bapak, ibu, atau pembantunya? Atau hambanya? Yang melakukan hambanya ya. Nah, disilang di sini, karena Yesus sudah timpa dosa-dosa kita, Yesus sudah melakukan sempurna, Yesus sudah kasih karunia itu, kamu sudah merdeka dari dosa, oleh sebab itu kamu sekarang jadi hamba kebenaran. Artinya kalau hamba kebenaran, kamu hanya melayani yang benar, kamu hanya melakukan yang benar, kamu hanya berbuat yang benar. Ngerti ya? Kamu hanya berbuat yang benar. Nah, kalau kita percaya dengan iman, bahwa saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi kita tetap melakukan yang salah, ini iman yang salah tadi. Kita harus bertanding iman yang benar. Kenapa? Karena Yesus selamatkan kita dari dosa, bukan Yesus selamatkan kita di dalam dosa. Dosanya diambil. Harusnya kita benarnya itu apa? Menjadi hamba kebenaran. Nah, bagaimana menjadi hamba kebenaran? Bagaimana kita tahu ya? Rasul Paulus bilang, apa kita harus tiadakan Taurat? Jangan. Karena Taurat itu jadi panduan untuk kita hidup benar. Ya, coba buka Mazmur 142 ya kalau nggak salah. Kita buka Mazmur 119 ayat 142. Mazmur 119 ayat 142. Sudah? Mazmur 119 ayat 142. Mazmur 119 ayat 142, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Karena kita sudah diselamatkan gratis dan kita harus menjadi hamba kebenaran, panduan kita untuk benar itu ya Taurat. Jadi bukan kita melakukan Taurat untuk jadi benar, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan untuk memandu kita hidup benar, Taurat kita lakukan. Perintah kita lakukan. Ngerti ya? Bukan kita berusaha melakukan kebenaran, melakukan Taurat supaya mendapat kebenaran. Tidak. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan
panduan kita untuk menjadi hamba kebenaran, Taurat itu. Taurat itu. Ya. Nah, saya mau tutup ya. Saya mau tutup. Praktisnya seperti apa? Praktisnya seperti apa? Ya. Sebelum itu mungkin satu ayat lagi supaya kita ngerti posisinya. Yakobus 2. Yakobus pasal 2 ayat 24 dan 26 kalau nggak salah. Oke, betul. Yakobus 2 ayat 24 dan 26. Jadi kita sudah lihat posisi kutub ya, teman-teman. Coba kita susun lagi. Posisi kutub, lalu Tuhan itu siapa, Yesus itu siapa, dia datang, dia dikaruniakan, diutus, tugasnya itu menanggung semua, dia ambil, ditimpakan semua ke dia, kemudian Taurat dia lakukan sempurna, ya, habis itu dia kasih ke kita, kasih karunia keselamatan. Nah, kita hanya klaim dengan iman, tapi imannya harus iman yang benar, bukan iman yang salah. Maka tadi dibilang, jangan bertekun dalam dosa. Artinya jangan terus berbuat dosa. Kenapa? Kalau iman yang benar adalah iman yang berubah. Karena hidup lama kita sudah dikubur. Yesus bangkit, hidup baru, kita hidup baru. Hidup yang tidak lagi mengenal dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Bagaimana menjadi hamba kebenaran? Panduannya adalah perintah Taurat. Nah, ya, makanya Yakobus ya dalam pasal 2 ayat 24 dibilang gini. Kita ada ayat 24. Jadi kamu lihat, ya. Oh, mulai dari ayat 18. Enak dari ayat 18. Yakobus pasal 2 dari ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman itu ada demonstrasinya. Iman itu aktif. Iman itu ada manifestasinya. Kita nggak bisa klaim, aku sudah selamat, aku sudah diampuni, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku sudah dikaruniakan, tapi kita masih menjadi hamba dosa. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Ya, ayat 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Iman yang salah adalah iman yang hanya percaya saja tapi tidak aktif. Diam aja gitu. Tidak melakukan kebenaran, tidak menjadi hamba kebenaran. Bahkan iman yang salah adalah iman percaya Yesus sudah mati bagi kita, tapi kita masih terus jadi hamba dosa, terus bertekun dalam dosa, itu iman yang salah. Iman yang benar, iman yang hidup dengan perbuatan. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi bukan kita berbuat untuk mendapatkan kebenaran, keselamatan, tapi karena kita sudah dapat keselamatan, kebenaran, yang tadinya Tuhan itu sudah luar biasa banget, dia harus hina, dia sudah cover semuanya, kita dapat itu as a gift, gratis, itu secara alami, pekerjaan spiritual, Roh Kudus mengubah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Menjadi hamba kebenaran. Nah, saya mau tutup dengan bagaimana praktisnya, bagaimana melakukannya. Karena tubuh kita ini daging, kita nggak bisa. Bagaimana praktisnya? Oke, satu ayat yang saya suka, saya mau bagikan. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. Bro Novan bisa buka King James-nya nggak ya? 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus buku yang kedua, pasal ketiga ayat yang ke-18. Ada yang bisa buka King James-nya, Bro Donovan? Ntar ya, saya buka ya. Oke, pas banget. Dah, oke. Saya baca dulu bahasa Indonesianya ya. Saya baca dulu bahasa Indonesianya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, tulisan King James-nya lebih bagus, lebih pas dari terjemahan aslinya. Ya, saya bacakan ya. But we all, kita semua, but we all, with open face, dengan wajah yang terbuka, beholding, memandang, melihat, as in a glass, seperti dalam kaca, the glory of the Lord. Jadi kita memandang kemuliaan Tuhan. Kita memandang Yesus, karena Yesus bilang dia adalah kemuliaan Tuhan. Kita memandang Yesus, kita memandang kemuliaan Tuhan, dan kita are changed into the same of
from glory to glory. Maka kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dengan apa? Roh Kudus. Jadi gini teman-teman. Ini sederhananya orang sering bilang, by beholding we become changed. Dengan memandang kita menjadi diubahkan. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, karena kedagingan kita tidak mampu melakukan Taurat dengan sempurna, tugas kita melihat kepada satu sosok yang sudah menanggung semuanya, dan dia yang bisa melakukannya sempurna, kita selalu memandang kepada dia, by beholding, with open face, beholding to this glory of God, Yesus, kita berubah, kita diubahkan. Ya, kita diubahkan. Nah, jadi kita harus selalu terus memandang Yesus dalam pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan. Ada sengketa di kantor, ada konflik, ada yang bergosip, ada yang menjatuhkan kita. Kita langsung lihat kita lihat Yesus. Kalau Yesus yang diginikan, Yesus bikin apa? Di dalam keluarga kita, ya, ada suami menyakiti istri, atau istri menyakiti suami, atau buat kesalahan satu dan lain. Kita lihat Yesus. Yesus kalau seperti ini dia buat apa? Ya, dengan selalu nempel sama Kristus, by beholding to the glory of Lord Yesus Kristus, kita akan diubahkan. Ya, kita akan diubahkan. Kasih karunia kita keselamatkan secara alami akan merubah kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan tadi. Ya, ada 3 ayat yang mau saya berikan sebagai penutup. Ya, mungkin nggak usah dibaca. Saya mau ambil kesimpulannya. 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan di sini adalah faith in Jesus. Iman yang benar adalah iman di dalam Yesus. Ya, iman di dalam Yesus. Jadi harus lihat Yesus sebagai panduannya. Kedua di dalam Kisah 20 ayat 21, faith to Jesus. Jadi iman yang benar adalah iman yang tertuju kepada Yesus. Nggak hanya iman di dalam Yesus, tapi iman juga yang tertuju kepada Yesus. Itu iman yang benar. Dan yang terakhir, Wahyu 14 ayat 12 dikatakan faith of Jesus. Jadi ada faith in Jesus, ada faith to Jesus, ada faith of Jesus. Jadi iman di dalam Yesus, iman kepada Yesus, dan imannya Yesus. Faith of Jesus, imannya Yesus. Artinya semua-semuanya ya Yesus. Iman yang benar adalah iman yang bergantung semuanya kepada Yesus. Di dalam Yesus, kepada Yesus, dan imannya Yesus yang kita minta untuk Tuhan bisa berikan kepada kita. Dengan demikian, ya, Tuhan yang tadi menciptakan langit, bumi, bahkan surga, Yesus yang menciptakan itu, dia yang duduk di sana sebagai Tuhan, ya, yang sudah turun ke bumi yang isinya kutuk ini, yang kepadanya ditimpakan kejahatan kita, yang kepadanya diberikan semua kejahatan kita, upah-upah perbuatan kita, dan seketika kita dijadikan benar karena itu, dan karena dia yang sudah melakukan semuanya sempurna, kita tidak mampu, kita memandang kepada Yesus, beriman kepada Yesus, beriman di dalam Yesus, dan memegang iman Yesus, we become changed. Maka kita akan memiliki iman yang hidup dengan perbuatan. Dan kutuk tidak ada lagi jadi bagian kita. Sebagai penutup, saya mau kembalikan lagi ke tadi pelajaran pertama. Di Gunung Ebal, ada hukum Taurat yang dituliskan. Tapi ada mezbah korban bakaran dan bersukaria. Pada saat teman-teman berjalan, berusaha dengan pertolongan untuk menjalankan perintah Tuhan, hidup menjadi hamba kebenaran. Pada saat kita gagal, ada mezbah korban bakaran, bersukaria. Karena Yesus yang sudah tanggung. Setiap kita mengaku, ditimpakan, kita dipandang benar. Setiap kita jatuh, kita mengaku, ditimpakan kepada Yesus, kepada salib, kita dipandang benar sama Tuhan. Seperti itu. Tapi dengan kasih karunia yang sudah kita terima, keselamatan sudah kita terima, kebenaran sudah kita terima, kita diubahkan dengan iman kepada Yesus, iman di dalam Yesus, dan imannya Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Ini kalau hamba itu tunduk, nurut kepada kebenaran. Ya, itulah pelajaran yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Dan kita patut bersyukur, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kebaikannya. Ketidakmampuan kita semua sudah di-take care, pelanggaran kita semua sudah ditanggung. Tugas kita hanya sekarang behold to Jesus, memandang Yesus.
dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Semoga menjadi berkat kebangun rohani. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Amin. Amin.